Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabba syahri Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an wa aftarata ala ibadika fihi siyam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Jamil yang saya muliakan. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus di bulan suci Ramadan ini, dan hingga malam ini kita sudah masuki malam yang ke-8. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan, umur kepada kita sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah saum ini dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Begitu juga kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena kita yakin atas bimbingan beliaulah sehingga kita bisa seperti saat sekarang ini, atau kita mampu menghidupkan syiar bulan Ramadan. Untuk itu, pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita menata diri supaya menu-menu atau hidangan yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan ini kita bisa nikmati. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan seruan kepada sahabat-sahabatnya dan beliau mengatakan, Ya ayyuhan nas, qad ja'akum syahrun mubarak. Wahai umatku, sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Dan du'itum ila diyafatillah. Dan di bulan itu Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk menjadi tamunya, dan yang menjadi tuan rumah di saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya di bulan Ramadan itu yang 7 hari yang lalu yang telah kita laksanakan, kita sedang berada atau kita sedang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi tuan rumah itu adalah Allah sendiri. Coba bayangkan ibu dan bapak semuanya ketika kita diundang datang bertamu di rumah seseorang yang kita segani, yang kita hormati, kira-kira apa yang akan kita siapkan supaya ketika kita bertamu kita bisa nikmat, kita bisa enjoy, dan kita bisa bahagia dan tidak merasa was-was dan khawatir atau bimbang di saat kita bertamu. Nah, untuk itu kita ketahui bahwa tuan rumah itu tergantung sikap tamunya. Kalau tamu itu bisa bersikap baik, beradab, berakhlak, maka tuan rumah itu akan segan dan menghormati tamu tersebut. Untuk itu, ketika kita bertamu ada adab-adab tamu yang harus kita perhatikan. Kalau kita bertamu ke rumah seseorang, kata Nabi, ucapkanlah salam. Doakanlah tuan rumah itu dan jangan ngintip, jangan mengganggu kenyamanan, ketentraman tuan rumah itu. Dan
Nabi mengatakan ad-duyuf kal mayit. Tamu itu seperti mayat, terserah tuan rumahnya. Nah, persoalannya kita, apakah kita sudah menempatkan diri kita sebagai mayit di bulan suci Ramadan ini? Atau kita ingin menjadi tuan rumah di saat kita menjadi tamu di tempat tuan rumah itu? Nah, inilah yang harus kita renungkan. Kenapa? Ketika Allah mengajak kita atau mengundang kita untuk bertamu kepadanya, Allah pun menyampaikan kekhususan, keutamaan bulan Ramadan itu, dan Allah menyampaikan menu-menu yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dalam riwayat At-Tirmizi atau Tirmizi diungkapkan bahwa idza kana fi awwali lailatin min syahri Ramadan, apabila telah datang malam pertama bulan suci Ramadan itu, maka apa yang dilakukan oleh Allah? Pertama yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sufidatis syayatin. Setan-setan itu diikat, dibelenggu oleh Allah, dan jin-jin yang menakutkan yang sering mengganggu orang itu pun dijinakkan oleh Allah untuk menghargai, menghormati orang yang sedang saum atau orang yang sedang beribadah di bulan suci Ramadan. Lalu Nabi mengatakan, "Gullikat min abwabin nar." Semua pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah dan tidak ada satupun pintu-pintu neraka itu yang dibuka oleh Allah. Lalu yang ketiga, wa futihatil abwab minal jannah, abwabil jannah. Abwabul jannah. Allah membuka pintu-pintu surga dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah di bulan suci Ramadan. Sehingga kita dipersilahkan untuk memasuki pintu yang mana saja yang kita inginkan. Lalu disampaikan lagi oleh Rasulullah SAW bahwa di malam pertama Ramadan itu sampai sekarang ini ada saja penyeru yang berseru dari malaikat. Kemudian malaikat itu berkata, "Ya bagil khair, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kamu melakukan kebaikan itu di bulan suci Ramadan. Wahai bagis syar, dan wahai orang-orang yang menginginkan untuk meninggalkan maksiat-maksiat di bulan suci Ramadan, maka bersegeralah kamu meninggalkan maksiat-maksiat itu." Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini hampir setiap hari dan setiap malam ada saja orang-orang yang diselamatkan, dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Nah, pertanyaannya kepada kita semua, ibu-ibu dan bapak-bapak, sudah merasa enggak bahwa di bulan Ramadan ini setan dibelenggu? Kira-kira kalau kita masuk di masjid, terasa enggak setannya itu sudah dibelenggu oleh Allah? Dan pintu-pintu neraka itu betul-betul ditutup oleh Allah. Dan pintu-pintu surga itu betul-betul dibuka oleh Allah. Dan tidak ada satupun yang ditutup. Dan kita seolah-olah mendengarkan seruan itu bahwa, orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan bersegeralah untuk melakukannya. Dan orang-orang yang ingin meninggalkan maksiat, silahkan segera mungkin meninggalkan maksiat itu. Atau mungkin kita tidak percaya hadis ini, bahwa masa sih di bulan Ramadan setan itu diikat oleh Allah, dibelenggu oleh Allah. Kenapa? Buktinya di bulan Ramadan banyak juga orang yang maksiat. Buktinya di bulan suci Ramadan banyak juga orang yang nggak saum. Buktinya banyak juga di bulan Ramadan tidak ngaji. Di bulan Ramadan banyak juga orang yang ngerumpi, buat status yang membunuh karakter orang, atau menjelekkan orang, atau memfitnah orang. Bahkan seolah-olah tidak terasa ini bulan Ramadan, bahkan hampir sama saja di luar bulan Ramadan dan di bulan Ramadan. Nah, ini tergantung keyakinan kita. Mau percaya hadis itu atau kita mau tolak.
Kenapa? Allah sudah sampaikan bahwa manusia, kalau kamu tidak saum di bulan suci Ramadan, itu bukan kesalahan setan. Kalau kamu menggunjing di bulan suci Ramadan, itu bukan kesalahan setan. Kalau kamu tidak sholat di bulan suci Ramadan, jangan salahkan setan. Kenapa? Karena manusia ini sedikit-sedikit setan yang dikambing hitamkan. Sedikit-sedikit setan yang disalahkan. Nah, di bulan suci Ramadan, kalau kita banyak menuduh setan itu, bahwa setan lah yang membuat kita macam-macam, ya kayaknya kita harus juga mohon maaf kepada setan. Ya, kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan dan Rasulnya sudah menyampaikan bahwa suffidatis syayatin. Tapi kenapa ada orang yang tetap bakhil? Kenapa ada orang yang tetap sombong, angkuh? Kenapa ada orang tetap melakukan maksiat, tidak tahu bahwa ini bulan suci Ramadan, ini bukan bulan suci Ramadan, sama sikapnya sama saja. Nah, kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang negatif di bulan suci Ramadan, saya sampaikan tadi itu bukan kesalahan setan. Tapi itu kesalahan siapa? Ya kesalahan manusia. Nah, jadi kalau kita marah di bulan suci Ramadan, jangan salahkan setan. Jangan katakan itu gede sekali setannya, karena dia setiap saat marah. Nah, kenapa? Karena Allah sudah jamin, Nabi sudah jamin bahwa setan itu diikat. Tapi kenapa orang itu bisa marah? Nah, kalau kita buka Al-Quran, itu diungkapkan oleh Allah bahwa di dalam diri manusia itu ada namanya nafsu. Dan nafsu di dalam Al-Quran itu ada 3. Satu ada namanya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, nafsu, kalau nafsu kita itu yang dominan adalah nafsul mutmainnah, maka kita akan nikmat di bulan suci Ramadan. Kita bisa mengendalikan diri di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ada juga nafsu namanya nafsu lawamah. Nah, kalau nafsu lawamah ini adalah nafsu yang mendorong kita untuk melakukan kebajikan. Bagaimana supaya kita bisa baca Quran, bagaimana supaya kita bisa membantu orang, bagaimana supaya kita bisa takjil, bagaimana supaya kita bisa berinfak, sholat berjamaah, atau ikut majelis taklim. Itu nafsu lawamah yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu ketika kita tidak sanggup atau melalaikan kebaikan itu, tidak kita lakukan, muncullah penyesalan. Nah, penyesalan itulah yang disebut nafsu lawamah, menyesal. Ketemu fakir miskin, tadinya mau memberi, tetapi kita lewati saja, dan kita tidak memberi apa-apa. Setelah lewat dan jauh, barulah menyesal. Nah, itulah nafsu lawamah. Kita lewat masjid, tapi kita tidak sholat di masjid itu. Setelah lewat, baru menyesal. Kenapa tidak sholat di masjid? Itu nafsu lawamah. Ketika kita ada maksiat, lalu kita lihat di situ maksiat itu, setelah itu baru menyesal, itu nafsu lawamah. Nah, ada lagi nafsu yang sangat penting adalah yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Yusuf, yaitu nafsu ammarah. Nah, nafsu ammarah inilah yang bisa merusak kualitas ibadah saum kita. Ada orang yang saum tetapi tetap berbohong, itu karena nafsu ammarahnya, bukan setannya. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita bahwa setan itu inna kaida, sesungguhnya setan itu, tipu daya setan itu dha'ifa, lemah sekali. Apalagi setannya Indonesia. Itu sangat lemah. Coba aja lihat film-film pocong-pocong itu. Ada setan yang stunting, ada setan yang kurus, dan fisiknya lebih lemah daripada orang yang saum. Nggak mungkinlah dia bisa mengganggu orang yang saum, yang setan-setan seperti itu. Nah, untuk itu
bukan setan yang membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik di bulan suci Ramadan, tapi nafsu kita, nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Kita di bulan suci Ramadan sering marah, marah ke pasangan, marah ke anak, marah ke orang lain, marah ke pembantu, marah ke sopir, padahal itu bulan saum. Nah, itu bukan setan, tapi itu nafsu ammarah. Karena tidak semua orang yang marah itu sumbernya dari setan. Ada juga orang sering marah bukan karena setannya besar atau setannya itu masuk di dalam dirinya, tetapi boleh jadi karena tekanan darah tingginya juga tinggi. Tekanannya tinggi, kolesterolnya tinggi, jadi sedikit-sedikit marah. Nah, kalau suami kita sering marah-marah, ya jangan disebut itu suaminya bersahabat dengan setan. Boleh jadi masalahnya makanannya yang masalah. Nah, menunya yang masalah. Nah, untuk itu, apa yang harus kita lakukan menghadapi bulan suci Ramadan ini? Ya, pertama, kita harus menata hati, menata kolbu. Itu yang terpenting. Kenapa? Kalau kita lihat Al-Quran, kita pelajari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, di dalam Al-Quran itu ada macam-macam kolbu yang diurai oleh Allah, yang diungkap oleh Allah, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang harus kita tata. Dan kebahagiaan, kenikmatan kita di bulan suci Ramadan ini, itu tergantung hati yang kita bawa di bulan suci Ramadan. Tarawih, kalau kita sholat tarawih, kenikmatan sholat tarawih itu tergantung hati yang kita bawa ke masjid. Begitu juga ketika kita baca Quran. Bagaimana dan apa yang kita rasakan di saat kita baca Quran, itu tergantung hati kita yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Begitu juga ketika kita membantu orang lain, apapun yang kita rasakan di situ, itu tergantung hati kita di saat itu. Maka pertama Allah mengatakan bahwa ada hati dalam Al-Quran itu disebut hati yang tertutup. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Itu hati yang dikunci. Hati yang ditutup, seperti gelas yang ditutup baru mau diisi air, airnya nggak akan masuk. Kenapa? Karena hatinya sudah dikunci, hatinya sudah tertutup. Sehingga walaupun mic itu dikeraskan sampai keluar, karena banyak juga sekarang ini di bulan suci Ramadan, ya mic sholatnya itu dikeraskan sampai keluar. Tapi jamaahnya segitu-gitu juga. Bahkan ada masjid sekarang ini kalau didengarkan mic-nya itu luar biasa kencangnya, kerasnya, suara azannya juga keras, suara qomatnya juga keras, suara imamnya juga keras, tapi yang azan dan yang qomat, yang imam itu juga. Nah itu ada. Coba aja bapak-bapak jalan-jalan lah. Nah, dan orang nggak tersentuh untuk memakmurkan masjid itu, nggak tersentuh untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Hati orang-orang yang ada di situ tertutup. Ditutup dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak mempan dengan ceramah. Dia tidak mempan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia tidak mempan dengan zikir. Dia tidak mempan dengan nasihat. Kenapa? Memang hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, ada juga hati yang marot. Marot itu sakit-sakitan. Banyak virusnya, sedikit-sedikit sakit. Dengar Ramadan sudah mulai sakit itu hatinya. Mau buka Quran sakit hatinya. Mau sholat tarawih sudah sakit hatinya. Nah, kalau hati yang sakit kita bawa di bulan suci Ramadan ini, walaupun kita 30 hari saum, 30 hari salat tarawih, salat tahajud, baca Quran, hati itu nggak tentram. Nggak hati tentram. Kenapa? Paling-paling kalau dia datang ke masjid, jadi problem. Kenapa?
Karena kalau dia dengar bacaan imam itu agak panjang, dia protes. Kenapa? Hatinya yang sakit. Padahal kalau dilihat fisiknya sehat itu. Kenapa? Setiap hari jogging, tiap hari naik sepeda, tiap hari olahraga. Tapi kalau berdiri sholat, hatinya yang resah. Jiwanya tidak tentram. Kenapa? Itu yang sakit itu. Maka ciri hati yang sakit itu di bulan suci Ramadan, itu bisa dilihat di awal surat Al-Baqarah dan bisa juga dilihat di ayat yang lain. Apa? Orang yang sakit hatinya itu bukan berarti dia tidak sholat. Sholat juga. Idza qamu ilas sholat, qamu kusala. Tapi kalau sholat, inginnya cepat-cepat sholatnya beres. Ya, kalau sholat tarawih, yang penting tarawih lah. Ya. Kalau ada imam yang panjang bacaannya, besok WA DKM, Pak DKM, tolong Pak Ustadz itu jangan diundang lagi ya. Ya, bacanya panjang-panjang gitu. Mengganggu. Nah, itu orang yang sakit hatinya itu, bukan sakit badannya, bukan sakit kepalanya, bukan sakit lututnya toh. Tapi itu fisiknya yang, kolbunya yang sakit. Nah, kalau hati yang seperti itu dibawa kemanapun, nggak akan tentram. Itu akan jadi virus. Masuk di masjid jadi virus. Masuk di majelis taklim jadi virus. Dimasuk di mana di tempat zikir juga virus. Kenapa? Memang hatinya yang harus diperbaiki. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kemudian apa lagi? Yuraunan nas. Dia baru semangat ngaji, semangat tarawih kalau banyak orang. Semangat ceramah kalau banyak orang. Kalau sedikit nggak semangat. Nah, kalau seperti itu hati yang sakit. Jadi bukan saja jamaah yang bisa sakit hatinya, ustadz juga bisa sakit hatinya waktu ceramah. Kalau dia menceramai orang, hanya berapa orang, lalu dia tidak semangat, itu berarti ustadznya yang sakit hatinya. Bukan jamaahnya saja yang sakit hatinya. Fi qulubihim marad. Kalau dia baca Quran, dan dia lemas, nggak berdaya di situ, dan dia tidak nikmati, itu jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan setan. Ini setan lagi ini yang datang. Boleh jadi karena memang hati kita yang sakit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit saja. Dia zikir juga, tetapi ya kalau dihitung-hitung waktunya, itu sisa-sisa waktu yang mereka gunakan untuk zikir. Lebih banyak dia gunakan untuk WhatsApp. Nah, untuk buka-buka handphone, untuk buka Facebook, itu lebih lama. Yang dilihat lagi bukan zikir, bukan ayat, bukan apa, bukan kebaikan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hati kita yang sakit sebenarnya. Itulah yang harus kita perbaiki di bulan suci Ramadan ini. Nah, mari kita lihat itu. Muzabzabina baina dzalik la haula wala ilaha ula. Dia pelin-pelan orangnya. Ketemu yang baik, pura-pura jadi baik. Ketemu yang jelek, senang dengan kejelekan. Nah, itulah orang yang sakit hatinya. Nah, ini saya sedang menguji hati bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendengarkan ceramah saya. Makanya saya agak panjang sedikit. Ya. Apakah hatinya tenang atau tidak tenang ya Pak DKM-nya? Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah nafsul mutmainnah. Nah, bawalah hati yang mutmainnah, yang kolbun salim, hati yang damai di bulan suci Ramadan, supaya kita bisa mencicipi hidangan menu-menu yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah merasakan nggak nikmatnya hidangan Allah di bulan suci Ramadan? Atau hanya lemesnya saja yang terasa? Ngantuknya yang terasa? Bukan nikmatnya menikmati bacaan Quran, menikmati saum, menikmati tarawih, menikmati masjid, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita renungkan. Nah, untuk itu, orang yang damai hatinya itu, saking damainya hatinya, walaupun dengar ceramah itu bisa tertidur. Kenapa? Hatinya terlalu damai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.